Hai everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita masih tentang simple sentence. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan topik kita hari ini, sedikit kita review tentang materi kita sebelumnya. Masih ingatkah kita mempelajari tentang pentingnya subjek dan verb dalam sebuah kalimat sederhana atau simple sentence? Kita harus mengingat bahwa subjek dan verb adalah pondasi utama dalam pembentukan sebuah kalimat. Pada simple sentence yang bisa menjadi subjek itu adalah, masih ingat ya, ada yang namanya noun atau noun phrase, yang kedua ada yang namanya pronoun, dan yang ketiga ada yang namanya gerund atau temannya to infinitive, kemudian ada juga yang merupakan sebuah clause. Beberapa di antaranya telah kita pelajari, yaitu noun dan noun phrase. Selanjutnya ada pronoun, ada gerund to infinitive, dan juga clause tentu juga akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Tapi yang paling utama yang mesti kita ingat adalah posisi nouns atau noun phrase sebagai subjek sebuah kalimat. Kemudian selain pentingnya keberadaan subjek dalam sebuah kalimat sederhana, yang kedua yang paling penting itu adalah verb. Nah, telah kita pelajari juga kan bahwa verb ini berkaitan dengan tenses. Jadi mantapkan kembali memahami tenses dan ciri-ciri per masing-masingnya. Dan jangan dilupakan pula bahwa kita bisa mengidentifikasi verb itu dari suffix yang dimilikinya atau dari regular atau irregularkah kalimat verb yang dia miliki di kalimat sederhana itu. Nah, itulah dua hal yang paling penting untuk selalu kita ketahui dalam menganalisa soal TOEFL nantinya. Keberadaan subjek dan keberadaan verb. Tapi dalam soal-soal TOEFL tidak selalu keberadaan subjek di awal lalu diikuti oleh verb di belakangnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Ada hal yang mesti kita antisipasi dalam menemukan subjek ataupun verb di sebuah kalimat sederhana, yaitu yang pertama object of preposition. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Dan yang kedua adalah appositive, yang bentuknya seperti noun tapi dia tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Topiknya masih mengenai simple sentence, tapi kita perluas dengan memahami apa-apa saja gangguan yang muncul dalam kalimat sederhana ini atau simple sentence. Sesuai ilmu yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa di simple sentence itu yang paling penting adalah keberadaan subjek, dan semua udah catat ya bahwa yang bisa menjadi subjek dalam kalimat itu adalah, ya benar, udah dicatat ya. Kalau belum, diingat lagi apa saja dengan melihat video yang sebelumnya. Kita mesti mengingat ini selalu sampai kapanpun pada saat menyelesaikan soal TOEFL atau belajar TOEFL. Kemudian juga yang paling penting itu adalah verb. Dan juga sudah kita pahami yang bisa menjadi verb itu apa saja, dan kaitannya si verb ini adalah kepada tenses. Semakin kita memahami tenses, maka akan semakin gampang kita mencari yang manakah verb dalam kalimat yang sedang kita baca. Nah, mungkin saja dalam kalimat itu kan ada satu kalimat gitu misalnya. Saya tidak harus berurutan mencari yang mana subjek atau yang mana verb, bisakah? Ya bisa, nggak apa-apa. Dengan mengetahui salah satunya dan bagaimana posisinya subjek dan verb itu, biasanya kan subjek di depan lalu disambung dengan verb begitu ya. Kalau saya ketemu verb dulu, ya akan memudahkan nanti mencari yang mana subjeknya dan berupa apa subjeknya. Nah, yang paling penting adalah bahwa kalimat itu harus memiliki subjek dan harus memiliki verb. Nah, di soal TOEFL ini kasusnya dengan skill pertama yang kita pelajari itu kan kadang-kadang di dalam kalimat simple sentence itu ada yang hilang, barangkali hilang subjeknya, maka kita cari subjeknya. Lalu mungkin tidak ada verbnya, maka kita carilah verbnya pada opsi yang diberikan. Nah, itu untuk pengujian di skill 1. Sekarang kita masuk kepada skill kedua.
dan skill ketiga. Nah, apa ini skill kedua dan skill ketiga? Skill kedua, skill ketiga merupakan gangguan-gangguan yang muncul di dalam kalimat sederhana. Oke, saya ulangi ya. Skill kedua dan skill ketiga ini merupakan gangguan-gangguan yang muncul dalam kalimat sederhana. Jadi, karena ini adalah gangguan-gangguan yang muncul dalam kalimat sederhana, kita mesti mengantisipasinya. Karena pola dari skill kedua dan skill ketiga ini sangat mirip dengan subjek. Jadi, saya tulis di sini bahwa skill kedua dan skill ketiga ini merupakan gangguan yang muncul pada kalimat sederhana yang membuat kita mesti berhati-hati. Karena kenapa? Skill kedua, skill ketiga ini sangat mirip dengan subjek. Oke, sangat mirip dengan subjek. Kalau sangat mirip dengan subjek berarti ini mirip dengan noun. Yes, dia menyerupai noun, tapi dia tidak bisa menjadi subjek. Sehingga kita dibikin ragu nih, yang mana sih yang subjek sebenarnya di kalimat simple sentence yang sedang saya baca? Nah, ini adalah gangguan-gangguan yang akan kita pelajari pada topik hari ini, yaitu skill kedua yang namanya adalah object of preposition, dan skill ketiga yang namanya adalah appositive. Saya tekankan di awal bahwa dua skill ini yaitu object of preposition dan juga appositive, dia memiliki kemiripan dengan noun. Oke, kita tahu kalau dia noun berarti itu bisa menjadi subjek. Tapi dengan pola object of preposition dan appositive di skill kedua dan ketiga ini, walaupun dia mirip dengan noun, tapi dia tidak bisa menjadi subjek. Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dengan hal pertama yang mesti kita antisipasi dalam menganalisa sebuah kalimat sederhana atau simple sentence. Skill kedua itu namanya adalah object of preposition. Oke. Nah, mungkin dari beberapa kita sudah mengetahui apa itu object of preposition, atau mungkin sebagian dari kita masih menganggap ini hal yang baru. Nah, saya akan mulai dari memberikan informasi tentang apa sih object of preposition itu. Karena ini yang paling penting untuk mengetahui nanti lebih detailnya lagi. Apa sih itu object of preposition? Of preposition. Object of preposition itu adalah sebuah noun atau pronoun. Saya bikin di sini polanya. Ini ada noun, ya, ataupun juga nanti bisa dalam kategori pronoun yang di depannya itu, oke, ini ada noun ataupun mungkin pronoun, tapi karena kita kebanyakan itu membahas tentang noun, maka saya tekankan di sini adalah noun. Ada noun ataupun nanti pronoun yang di depannya itu memiliki preposition. Nah, jadi kita bisa bikin rumus di sini bahwa object of preposition itu adalah dengan pola preposition ditambah dengan noun. Preposition ditambah dengan noun. Nah, ini adalah pola dari yang kita namakan dengan skill kedua, yaitu object of preposition. Nah, jadi kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa
object of preposition itu adalah jika kita melihat ada noun, di depannya itu ada preposition. Atau dengan rumusnya singkatnya kita bilang bahwa apa itu object of preposition? Preposition ditambah dengan noun. Ini namanya adalah object of preposition. Nah, coba dilihat. Di sini ada dua unsur. Ada preposition dan ada noun. Ada preposition dan ada noun. Kalau noun kan sudah sering kita pelajari mulai dari pertemuan kita yang pertama. Mungkin yang baru di sini adalah preposition. Tambah lagi informasi yang mesti kita ketahui tentang object of preposition ini. Berarti apa itu preposition? Nah, mungkin ini juga sudah banyak diketahui mulai dari belajar bahasa Inggris. Ini seperti kata in, on, at, of, by, behind, dan macam-macam lagi. Karena saya mungkin hanya menulis in, on, at, of, by, behind, jangan disimpulkan bahwa jenis preposition itu hanya yang ini saja. Nah, tugas masing-masing kita adalah coba sekarang dicari di Google bahwa preposition in English itu akan banyak sekali list preposition yang ada dalam bahasa Inggris. Semua itu masuk dalam kategori preposition. Jika salah satu dari yang kita lihat itu misalnya ada in, lalu di belakangnya ada noun, berarti itu namanya adalah object of preposition. Atau mungkin kita melihat ada at, kemudian di belakang at itu ada noun, itu namanya adalah object of preposition. Atau mungkin ada behind, kemudian di belakangnya itu ada noun, maka itu namanya adalah object of preposition. Right. Sekarang, nah ini berarti ada noun ya, Miss. Right, ada noun. Ya, ada noun di object of preposition itu. Berarti itulah subjeknya? Tidak. Saya tekankan bahwa object of preposition itu tidak bisa menjadi subjek di dalam sebuah kalimatnya. Ini yang mesti kita antisipasi. Dalam kalimat contoh yang akan kita lihat di bawah ini akan dibuat bingung kita mencari yang mana subjeknya. Karena salah satunya hanya memiliki item noun di dalamnya, tapi di depannya diikuti oleh preposition. Namanya adalah object of preposition, dan object of preposition tidak bisa menjadi subjek di dalam sebuah kalimat. Bagaimana bentukannya? Coba perhatikan kalimat saya di bawah ini. Saya punya dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Ini adalah kalimat yang pertama. Kemudian kalimat saya yang kedua berbunyi, after his exam, Tom will take a trip by boat. Alright. Nah, skill pertama, subjek dan verb itu tidak boleh kita lupakan. Mentang-mentang kita sudah belajar pada skill kedua dan nanti skill ketiga lalu subjek dan verb kita lupakan. No, ini adalah pondasinya. Tetap di pikiran kita bahwa kalimat sederhana ini mesti memiliki subjek. Jadi di kalimat dua ini harus ada subjek dan harus ada verb. Itu yang kita cari dalam menganalisa. Subjeknya mana, lalu mana verbnya. Tapi kan nggak segampang itu. Ada gangguan. Ini adalah gangguan yang pertama, yaitu object of preposition. Nah, trik saya dan trik yang ingin kita aplikasikan nanti ketika menyelesaikan soal TOEFL itu untuk menganalisa mungkin kalimat sederhana, karena kita baru belajar kalimat sederhana saja adalah object of preposition gangguannya. Oke, sudah tahu bentuknya. Apa bentuk dari object of preposition itu? Bentuknya adalah ada preposisi ditambah dengan noun. Jika
ada. Nah, ini triknya ya. Jika ada bentukan object of preposition, yaitu ada preposition ditambah dengan noun, kita abaikan saja. Karena dia tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Kalau menjadi objek gimana, Miss? Bisa. Kalau menjadi objek bisa, tidak apa-apa. Tapi kecenderungan agar kita gampang mencari yang mana subjek, yang mana verb, baik dia si object of preposition itu keberadaannya dimanapun dalam kalimat, kita abaikan saja. Sehingga membuat ruang baca kita untuk menemukan subjek dan verb itu lebih pendek. Jadi gampang itu mencari subjek yang mana, verb yang mana, dengan mengabaikan yang namanya object of preposition. Kita dari nomor 1 terlebih dahulu. Coba dibaca. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Ini kalimat bisa kita persingkat dengan mengabaikan yang namanya object of preposition. Karena object of preposition itu nggak akan mungkin menjadi subjek sebuah kalimat. Atau dia menjadi objek bisa, tapi demi memudahkan mencari yang mana subjek atau yang mana verbnya, kita abaikan saja. Coba diperhatikan. Dari kalimat nomor 1 itu, yang mana yang mungkin kita abaikan demi memudahkan mencari subjek, demi memudahkan mencari verb. Preposition. Nah, karena list yang saya berikan hanya in, on, at, of, by, behind, ya sebelum nanti menyelesaikan exercise yang diberikan, mohon dicari di Google itu preposition, lalu dilihat acuannya ke sana. Karena preposition tidak hanya yang saya berikan ini saja, ya. Nah, di kalimat ini ada to. Preposition. On, preposition, for, preposition. Alright, coba lihat yang ada di belakangnya. Yang ada di belakangnya itu adalah to the island, Saturday, for 3 hours. Alright, kita tulis kembali. Ada preposition ditambah dengan the island, itu noun, object of preposition namanya. Object, kita singkat begini ya, object of preposition. Oke, lalu ada preposition lagi ditambah dengan Saturday. Saturday itu adalah noun. Preposition ditambah dengan noun. Berarti ini adalah object of preposition lagi. Ternyata dalam satu kalimat itu ada beragam gangguannya. Sehingga kita, yang mana sih yang menjadi subjek di kalimat ini? Bingung kita. Kita udah tahu ya bahwa object of preposition tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Kalau menjadi objek bisa, nggak apa-apa. Nah, misalnya di kalimat yang ini, coba perhatikan. Preposition, for, lalu 3 hours itu adalah noun. Right, ini namanya adalah object of preposition. Bisa object of preposition itu menjadi objek? Bisa. Miss, dari mana tahu itu adalah objek? Karena letaknya kan setelah verb. Will. Nih, yang setelah verb itu namanya semuanya objek. Macam-macam nama objeknya. Ada noun langsung, ada complement, ada yang ini namanya object of preposition. Tapi meskipun dia bisa menjadi objek dalam kalimat, ini hanya gangguan saja dalam menganalisa soal. Oke, object of preposition. Bisakah menjadi subjek dalam kalimat? No. Nah, coba dilihat keberadaannya. Si object of preposition ini kan verb ya. Ini udah tahu kita. Kita ketemu verb ya di sini. Udah ketemu verb, udah ketemu kita satu hal penting. Kemudian the trip to the island on Saturday. Ada the trip,
ada to the island, ada on Saturday. Ada 3 hal yang agak-agak mirip dia membawa unsur noun, ya, membawa unsur noun. Coba perhatikan yang the trip ini. The trip ini kan noun juga nih. Di sini ada noun. Di to the island ada noun. On Saturday ada noun, tapi 2 di antaranya membawa preposisi di depannya. Yang mana? Ini yang saya lingkari. 1, 2. Karena dia membawa preposisi di depannya, namanya object of preposition. Bisakah dia menjadi subjek? Tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat itu. Jadi gugurlah, ini subjeknya, ini juga tidak subjeknya. Nah, yang mana yang subjek sebenarnya di dalam kalimat ini? Yaitu the trip. Right. Nah, mungkin ada yang berpikir, oh berarti Miss, kalau kita bilang ini semua namanya adalah noun phrase, subjeknya yes, tapi di antara noun phrase itu ada subjek sebenarnya, ada noun yang menjadi subjek sebenarnya. Nah, carilah noun tunggal tanpa memiliki preposition di depannya. Karena yang memiliki preposition di depannya itu, di depan noun itu namanya adalah object of preposition, dan object of preposition tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Oke, ketemulah subjek kita. Mana subjeknya? The trip. Lalu mana verbnya? Will last. Jika kalimat sudah memiliki subjek, sudah memiliki verb, barulah dia kalimat yang tepat. Kita lihat contoh yang kedua. Coba dibaca baik-baik. After his exam, Tom will take a trip by boat. Untuk mempersingkat ruang baca kita mengenai dalam membaca kalimat ini, kita abaikan yang namanya object of preposition. Sama langkahnya dengan yang tadi. Alright, after ini masuk preposition. Ya, jadi jangan terpaku kepada hal yang saya berikan ini saja. Terpakulah kepada hal yang dicari tadi itu. Cari preposition, maka semuanya itu masuk ke dalam kategori. Jika diikuti oleh noun, maka namanya adalah object of preposition. Tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. After his exam. By, ketemu lagi saya, by. Ini merupakan preposition juga. Really good. Kemudian setelah preposition itu ada his exam. Ada by boat. Nah, perhatikan baik-baik lagi. Ini preposition ditambah dengan noun. Preposition ditambah dengan noun. Berarti dua-dua ini namanya adalah object of preposition. Object of preposition. Oke. Saya kan tetap nih mencari yang mana subjek, yang mana verb. Nah, coba perhatikan. Ini kan verbnya yang mana? Udah ketemu atau belum? Oh, ketemu lagi, will take. Udah ketemu kita verbnya. Berarti si subjek nih yang bikin ragu kita nih. Apakah after his exam yang membawa preposition di depannya atau Tom? Oke, nah Tom adalah subjek di kalimat ini. Jadi subjeknya adalah Tom, verbnya adalah will take. Nah, jadi kesimpulannya apa? Dalam memahami object of preposition ini, object of preposition tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Tapi dia muncul untuk membuat kita ragu menentukan yang mana subjek sebenarnya dari kalimat yang sedang kita baca tersebut. Jadi jika kita melihat ada object of preposition dalam kalimat yang sedang kita baca, kita abaikan saja sehingga ruang baca kita terhadap kalimat tersebut demi mencari yang mana subjeknya, yang mana verbnya itu lebih gampang. Right? Untuk memahami bagaimana keberadaan object of preposition dalam sebuah kalimat itu, coba dilihat yang ada pada berapa nomor ini ya? 1, 2, 3, 4, 5 nomor ini. Pada papan ini saya memiliki 1, 2, 3, 4, and 5.
Nah, 5 kalimat ini boleh disalin terlebih dahulu di buku catatannya dan kita coba melatihkan mengantisipasi keberadaan object of preposition. Boleh atau mengikuti penjelasan yang sedang kita pelajari ini juga tidak apa-apa. Tapi bagi yang mau untuk mengerjakan ini sembari mendengarkan penjelasan ini itu akan lebih bagus. Sehingga nanti di mengerjakan latihannya itu akan lebih gampang. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Baca baik-baik itu adalah trik yang utama. Jangan ceroboh dan jangan kita terburu-buru. Kita baca baik-baik. The name of the girl in the class is Lara. Nah, skill yang harus kita selalu ingat itu bahwa saya di sini adalah mencari yang mana subjeknya, yang mana verbnya. Kemudian saya mesti antisipasi keberadaan object of preposition, karena object of preposition itu tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat meskipun dia membawa unsur noun, tapi karena ada preposition di depannya gugur kesempatannya untuk menjadi subjek dalam sebuah kalimat, ya. Kalau trik saya tadi juga begini ya, kita baca baik-baik, lalu untuk mempersingkat ruang baca kita sehingga lebih gampang kita menemukan dan lebih cepat kita menemukan yang mana subjek, yang mana verb itu, maka kita abaikan saja object of preposition. Karena tidak mungkin dia menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Walaupun dia mungkin bisa menjadi objek dalam sebuah kalimat, demi mempersingkat ruang baca kita, mencari subjek dan mencari verb, kita abaikan saja yang namanya object of preposition. Kalau kita lihat yang nomor 1, the name of the girl in the class is Lara. Kira-kira yang mana yang kita abaikan pada kalimat ini? Oh, saya mau mulai dari mencari ini dulu deh. Ada preposition nih. Begitu, boleh, nggak apa-apa. Yang namanya juga belajar. Kita mesti perlahan tapi pasti. Ada in. Tetap bawa jenis-jenis preposition yang dicari itu ya. Jangan terpaku kepada jenis preposition yang hanya saya tuliskan tadi. Coba dicari dahulu sehingga ini gampang. Oh, of masuk kategori ini. In masuk kategori object of preposition. Of the girl. Of the girl. Oke. In the class. Oke, ada the penanda noun juga nih, the class. Kemudian saya mau lihat ada preposition ditambah dengan noun. Berarti itu namanya adalah object of preposition. Ini juga begitu. Preposition ditambah dengan noun. Namanya adalah object of preposition. Oh, saya butuh mencari verb ya kan? Yang paling penting itu verb. Coba dilihat. Ini adalah verb saya. Oke, saya bingung nih mencari yang mana subjek. Kan begitu. Yang mana nih subjeknya? Lalu kita ingat bahwa object of preposition itu nggak akan mungkin menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Maka, saya abaikan of the girl in the classroom. Sehingga tinggal sajalah name. Alright, the name. Apakah itu the name? Jangan ditranslate. Kita sudah bilang kita nggak mempersingkat translate ya, memperbanyak menggunakan teknik atau trik dan mereduce yang namanya translate. Tapi pakaikan ada the, itu si ciri noun, the name. Alright, ini adalah noun. Berarti ini adalah subjeknya. Ketemu subjek, ketemu verb. Oke, begitu polanya. Nah, saya langsung ke nomor 2 dengan membaca. Coba dibaca juga sambil dibaca. By the next meeting. Oh, dengan melihat ada pola. By the next meeting. Ada by the next meeting. Object of preposition. Nah, semakin cepat pengerjaannya. Object of preposition. Oke, ada of the English class. Ini namanya adalah object of preposition. Saya abaikan karena nggak mungkin menjadi subjek. Tinggal, ada lagi nih. Ada in the essay.
object of preposition, saya abaikan. Jadi yang tinggal itu hanya apa? Coba, betapa singkatnya ruang baca kita, sehingga ini akan menggampangkan kita mencari yang mana namanya subjek, yang mana yang verb dalam kalimat kita. Hanya ada kalimat need to turn. Yes. Oke. Need itu apa? Need itu adalah verb. Verbnya sudah ada. Apa yang tidak ada? Tidak ada subjek. Nah, belum lengkap kalimatnya yang nomor 2 ini ternyata. Jadi sangat penting mencari yang subjek dan mencari yang verb, dan berhati-hati karena sekarang kita sudah tidak berpikiran lagi bahwa subjek berada di depan, verb setelahnya. No, ada gangguan-gangguan, sehingga itulah analisanya. Kita cari subjek, kita cari verb, lalu antisipasinya terhadap yang mirip dengan subjek, membawa unsur noun tapi dia tidak bisa menjadi subjek, object of preposition. Oke, lalu yang ketiga, kita baca lagi yang ketiga. The instruction to the exercise 8 on page 24 clear. Oke, yang mana yang bisa diantisipasi? Yang tidak, yang kita abaikan lah, itulah bahasa kita. Kita abaikan. Ada to, exercise. No, ini bukan. On, page. Oh, berarti tinggallah the instruction to exercise 8 ini sama ya. Page 24. Nah, ini dua ini. The instruction, ini subjek nih berarti. Clear itu adalah adjective. Subjek sudah ada. Ternyata yang nggak ada apa? Oh, verb yang tidak ada. Oke, berarti kalimatnya belum tepat. Kita langsung masuk ke nomor 4. After his wedding, Ray will travel all over the world with his wife. Kembali, antisipasi dan abaikan yang tidak mungkin menjadi subjek, atau kita abaikan saja yang namanya object of preposition. After his wedding. Oh, saya ketemu nih verb. Alright, saya udah ketemu verb. Will travel all over the world. Over the world. Abaikan karena ini preposition. With his wife. Abaikan karena ini namanya object of preposition. Ternyata sudah ketemu nggak? Hanya ini ruang baca kita nih. Ray will travel. Sudah ketemu subjek? Subjek sudah ketemu. Ray dan verb juga sudah ketemu. Jadi kalimatnya sudah lengkap. Ada subjek, ada verb. Dicari dengan cara apa? Mengabaikan yang namanya object of preposition. Karena tidak mungkin menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Demi menyingkatkan ruang baca, kita abaikan juga object of preposition yang menjadi objek dalam sebuah kalimat. Kita masuk ke nomor terakhir. On the next weekend, Shanum and Habi will go to London with their aunt and uncle. Right, yang diabaikan yang mana? Ada on the next weekend. Oh, saya ketemu verb will go. Ketemu dong saya verbnya. Yang saya abaikan juga ini nih, to London with their aunt and uncle. Sehingga ruang baca untuk kalimat ini hanya Shanum and Habi will go. Oh, dari kalimat itu sudah ketemukah saya subjek? Yes, saya sudah ketemu subjek Shanum and Habi. Verbnya juga sudah ketemu, ya, yaitu will go. Alright, nah inilah topik kita tentang object of preposition dan dalam bentuk 5 penjelasan dalam kalimat. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk mengerjakan exercise yang ke-8, itu tentang object of preposition. Oke, dengan mengingat kembali bahwa pola object of preposition itu adalah ada preposition ditambah dengan noun. Dan ini namanya adalah object of preposition.
tidak bisa menjadi subjek di dalam sebuah kalimat. Latihan yang ke-8 ini atau exercise 8 ini kita disuruh mencari yang mana-mana saja object of preposition yang muncul pada setiap kalimat. Misalnya nomor 1, silahkan diperhatikan, the name of the baby in the crib is Jack. Tugas yang pertama adalah coba cari objek itu. Boleh di highlight, boleh di lingkar. Oke. Kalau saya cari ada of seperti yang saya kerjakan tadi ya. Ada of, lalu the baby. Lalu ada in, ada the crib. Oke, sehingga ruang baca saya hanyalah the name is Jack. Yang kita highlight itu namanya adalah object of preposition. Ini juga object of preposition. Kita abaikan. Setelah dicari yang mana object of preposition-nya, tugas yang kedua adalah coba cari subjeknya yang mana. Dan cari juga verb-nya yang mana. Dari sisa kalimat yang saya miliki pada soal nomor 1, yaitu the name is Jack, subjeknya adalah the name dan verbnya adalah is. Saya sudah ketemu subjek, saya sudah ketemu verb, maka kalimatnya adalah kalimat yang correct. Oke? Jika sudah ada subjek, jika sudah ada verb, maka kalimatnya adalah correct. Coba perhatikan yang kedua. Saya kasih contoh 2. By the next meeting of the class need to turn in the paper. Nah, sama dengan contoh yang tadi. Prosesnya sama juga. Yang pertama, dicari yaitu object of preposition-nya. By the next meeting of the class in the paper. Ini yang kita highlight itu namanya adalah object of preposition. Object of preposition. Object of preposition. Kita abaikan. Tugas yang kedua adalah mencari apakah kalimat ini sudah memiliki subjek atau sudah memiliki verb. Dengan melihat sisa kalimat yang kita miliki, yaitu need to turn in, yang ada hanyalah verb. Subjek sudah ada? Belum ada subjek, jadi bikin keterangan no subject, berarti salah satu tidak ada, kalimatnya menjadi kalimat yang incorrect. Nah, lanjutkanlah ke nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika sudah bisa mengerjakan yang sisa nomor ini, maka sudah bisa memahami keberadaan object of preposition yang tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Tapi dia bisa menjadi objek dalam sebuah kalimat. Tapi demi mempersingkat ruang baca kita untuk menemukan subjek dan verb, kita abaikan saja dia. Keberadaannya dimanapun. Ruang baca kita jadi sedikit, sehingga gampang mencari subjek, gampang mencari verb. Right, good luck. Karena pada soal TOEFL itu tidak akan disuruh kita untuk mencari apakah kalimatnya correct atau incorrect saja, tapi kita akan cenderung untuk disuruh menyelesaikan sebuah soal yang memiliki opsi alpha, A, Bravo, B, C, Charlie, dan D, Delta. Nah, inilah contoh soal TOEFL yang saya maksud tadi tidak correct atau incorrect, tapi disuruh mencari atau melengkapi bahagian yang kosong di dalam kalimat
yang kita baca dari memilih, lalu tentukan yang tepat itu apakah A, Alpha, B, Bravo, C, Charlie, atau D, Delta. Nah, dua contoh kalimat ini adalah kalimat yang atau soal yang membawa kasus dengan gangguan object of preposition. Tetap ya, kalimat itu mesti memiliki subjek dan mesti memiliki verb. Tapi di dua kalimat ini ada gangguan-gangguan yang membuat kita ragu apakah ini kalimat sudah memiliki subjek atau dia bagaimana, sudah memiliki verb. Kita lihat masing-masingnya. Kita baca dulu. With his friend found the movie theater. Right, ternyata di kalimat ini coba perhatikan baik-baik ya. With his friend bla 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 found the movie theater. Oh, ada with. With itu adalah preposition. Kemudian his friend itu adalah kategori noun. Kalau ini pronoun ini ya, his friend, kepemilikan itu masuk kategori pronoun dia. Noun juga bisa kita bilang ini kan kebanyakan sudah tahu itu adalah noun ya. With his friend, ini namanya ada preposition, ada noun, object of preposition. Mentang-mentang dia letaknya di depan, kita bilang itu adalah subjek? No, nggak lagi begitu cara pikir kita. Mentang-mentang dia di depan, subjek nih. Nggak begitu. Tapi perhatikan, ini adalah object of preposition. Tidak mungkin dia menjadi subjek. Jadi ini diabaikan saja. Sehingga ruang baca kita jadi dikit ini aja nih. Lagi. Dari sisanya itu, coba lihat apa yang telah ada. Saya yakin tahu itu found. Found itu adalah verb. Oke? Right? Sudah adakah subjeknya? Belum. Jadi yang hilang di sini adalah subjek. Jadi karena yang hilang itu adalah subjek, maka kita cari yang mana subjek. Kita eliminasi yang tidak subjek antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Coba, yang mana yang kita eliminasi? Has. Kita butuh apa tadi? Subjek. Subjek itu berupa apa? Berupa noun, noun phrase, gerund, to infinitive. Yang kita pelajari sangat mendetail itu adalah noun atau noun phrase, ya kan? Apakah has itu subjek? Has subjek? No. Apakah he? Bisa jadi. Apakah letter itu subjek? Keterangan. Apakah when itu subjek? No. Jadi jawaban yang tepat adalah he. Tanpa kita mentranslate, ya kan? Tanpa kita mentranslate. Jadi berkurang beban pikiran kita ketika melakukan tes. Nah, coba dilihat yang kedua. To Mike, bla 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 was a big surprise. Sama dengan yang tadi. Kalau ada yang berbau object of preposition, ya diabaikan saja sehingga ruang bacanya lebih dikit. Ada to Mike. Oh, object of preposition. Oh, good. Object of preposition. Ruang bacanya jadi dikit ya. Jadi ini saja. Oke, coba perhatikan. Sisanya itu was a big surprise. Apa yang sudah ada? Yang sudah ada adalah was. Jangan dilupakan bahwa to be itu adalah verb. Sudah ada verb, apa yang hilang? Dan di depannya adalah subject. You need to find the subject. Apa saja yang bisa menjadi subjek? Dengan yang telah kita pelajari itu, coba dilihat yang alpha. Apakah alpha itu subjek? Alpha, really. Oh, ada li nih. Really, adverb, adjective tambah li. Adverb, bukan. The party. Oh, ada the, ciri-ciri noun nih. Bisa jadi funny. Ini bisa enggak, ini bisa jadi ini adjective, bisa jadi ini when juga tidak. Jadi yang tepat untuk melengkapi di atas yang hilang adalah subjek berupa noun, yaitu the party. Nah, inilah bentukan soal TOEFL-nya.
kita dibikin ragu mencari yang mana subjeknya. Kan di pikiran kita di awal itu subjek gitu. No, tidak begitu lagi. Jadi berhati-hati, abaikan saja object of preposition demi memudahkan mencari subjek dan verb, demi menyingkatkan ruang baca. Nah, itulah skill yang kedua tentang gangguan yang akan muncul pada kalimat sederhana, yaitu object of preposition. Diingat bahwa object of preposition itu memiliki rumus bahwa ada preposition, lalu di belakangnya ada noun atau pronoun. Namanya adalah object of preposition. Apa saja preposition itu? Mohon dicari di Google ya, sehingga jangan terpaku kepada yang telah saya berikan tadi saja. Lalu, object of preposition tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat, tapi dia bisa menjadi objek dalam sebuah kalimat, tidak apa-apa. Tapi demi kita mempersingkat ruang baca, menemukan subjek dan verb dalam sebuah kalimat, maka jika ada keberadaan object of preposition itu diabaikan saja. Oke? Nah, itu aja yang paling penting dalam object of preposition. Nah, sekarang kita siap-siap untuk lanjut kepada skill kita yang ketiga, yaitu appositive. Nah, sekarang kita masuk kepada skill kita yang ketiga. Oke, skill kita yang ketiga namanya adalah appositive. Si appositive ini sebenarnya sama dengan object of preposition ya, dua-duanya sama-sama tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat, tapi dengan pola yang berbeda. Jika object of preposition itu polanya adalah ada preposition ditambah dengan noun, appositive ini memiliki pola yang berbeda. Tapi sebelum kita masuk ke polanya, mungkin dari sebagian kita tahu apa itu appositive, atau sebagian dari kita menganggap ini hal yang baru. Kita mulailah dari apa sih itu appositive. So, appositive itu adalah sebuah noun. Ingat ada sebuah noun lagi. Kalau sebuah noun lagi, berarti ini juga akan membuat kita ragu mencari yang mana subjek. Sama juga dengan object of preposition, kan ada membawa unsur noun. Appositive juga membawa unsur noun, tapi dia tidak bisa menjadi subjek. Ini yang membuat kita ragu mencari mana subjeknya, karena sama-sama membawa unsur noun. Appositive itu adalah ada noun yang keberadaannya sebelum subjek. Dia noun nih, keberadaannya sebelum subjek atau keberadaannya setelah si subjek. Sehingga kita ragu mencari yang mana sih subjek sebenarnya. Jadi karena ada yang namanya appositive itu letaknya sebelum subjek atau sebelum noun, kan noun itu menjadi subjek ya. Dan ada pula keberadaannya setelah noun atau subjek. Maka ada dua versi untuk mengetahui jenis appositive itu. Nah, sama juga dengan object of preposition, kita akan dengan gampang mengingatnya karena dia memiliki pola. Tapi sebelum kita masuk ke pola, mohon diingat kembali bahwa ini membawa unsur noun juga. Keberadaannya sebelum si noun, keberadaannya setelah si noun, tapi yang sebelum si noun dan setelah si noun ini tidak bisa menjadi subjek. Nah, bagaimana pola yang sebelumnya? Noun. Bagaimana pola yang setelahnya? Noun. Coba perhatikan contoh kalimat saya di bawah ini. Nih, contoh kalimat saya yang pertama itu adalah my sister-in-law Jessica got an accident yesterday. My sister-in-law Jessica got an accident yesterday. Nah, kalau misalnya saya terapkan ini gimana? Saya abaikan juga object of preposition yang ada di sini. Ya boleh, memang itu gunanya mempelajari bertahap, sehingga yang kita pelajari itu kita aplikasikan, ruang lingkup baca kita sedikit, yang kita butuh untuk dilengkapi itu juga cepat dapatnya. Boleh juga, nggak apa-apa. Nah, yang mana yang bisa diabaikan nih? My sister-in-law, ya kan? Bisa diabaikan, ada in-law, ya diabaikan saja. Jadi ruang bacanya hanya my sister
Jessica got an accident yesterday. Nah, right. Tapi berhati-hati dengan apositif. Saya terangkan bagaimana bentuk pola apositif yang pertama, karena dia memiliki dua pola, pola sebelum dan pola setelah. Coba perhatikan, my sister. Saya kasih highlight dulu. My sister. Right. Apa itu my sister? Noun. Iya, ini adalah noun. Kalau ini noun berarti ini adalah subjek. Oh, berhati-hati. Kita belajar yang namanya apositif. Dia sama-sama noun, tapi dengan pola sebelum noun. Mana yang sebelum noun itu? Look at this one. Jessica. Oh, Jessica itu juga noun. Right. Ada noun sebelum noun. Right. Dipisahkan dengan koma. Ada koma. Lalu, yang mana noun yang sebenarnya untuk kalimat ini? Right, ada dua. Ada salah satu cara singkat kita untuk menyelesaikannya. Biasanya, kalau yang sebelum koma, itu kayak ini koma nih, yang sebelum koma, kita abaikan saja. Itu cara yang pertama. Untuk memudahkannya. Jadi ini nggak perlu kita baca kalau dia di depan koma. Tapi karena kaitan kita ke apositif, nah ini adalah bentuk apositif yang pertama, rumusnya. Rumus apositif yang pertama itu adalah noun. Dia bisa juga dalam bentuk noun phrase. Kalau noun my sister ya kan, karena telah kita abaikan object of preposition-nya. Kalau noun phrase berarti lengkap yang ini nih, my sister-in-law. Dia bentuknya adalah noun atau noun phrase diikuti koma. Nah, ini yang namanya adalah apositif. Pola yang pertama. Berarti apositif dalam bentuk noun atau noun phrase diikuti dengan koma, lalu kalimat yang sebenarnya dan subjek yang sebenarnya itu berada di setelahnya. Nah, ini yang kita antisipasi. Apositif dalam bentuk noun atau noun phrase itu tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Jadi kalau kita baca my sister-in-law, apakah itu subjeknya? No, karena dia di depan koma, namanya adalah apositif, tidak bisa menjadi subjek, maka subjek yang sebenarnya adalah Jessica, right? Karena yang penting itu juga adalah verb, maka verbnya adalah God. Ini adalah verbnya. Nah, ini adalah pola apositif yang pertama. Bagaimana dengan pola apositif yang kedua? Coba perhatikan kalimat yang kedua kita ini. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, ini masih sama juga ya, Miss. Kalau saya abaikan object of preposition sehingga ruang baca saya jadi sedikit, bisa, nggak apa-apa. Coba abaikan saja. Yang mana yang kita abaikan? The best students in the class, kita abaikan ya, karena ada preposition ditambah dengan noun. Lalu apalagi? Oh, on the exam, Miss, bisa saya abaikan juga sehingga ruang baca saya lebih sempit. Boleh. On the exam. On itu adalah preposition, lalu the exam itu adalah noun, object of preposition. Kita abaikan saja sehingga yang kita baca itu hanya Sally, the best student, got an A. Nah, tapi berhati-hati. Selain object of preposition yang telah kita abaikan itu, ada pula namanya apositive. Ini noun, tapi letaknya setelah noun. Yang di pola yang kedua ini ditandai dengan. Nah, tapi sebelum itu kita cari dulu nih. Ini noun ya, Sally. Sally itu adalah noun. Oh, kemudian the best student juga adalah noun.
The best student. Itu juga adalah noun. Ada noun seperti penjelasan kita tadi ya. Ada noun berada setelah noun, right? Salah satunya pasti bukan noun yang sebenarnya. Nah, di pola yang kedua ini adalah ditandai dengan sama adanya koma juga. Kalau yang pertama itu di depan koma adalah apositifnya dalam bentuk noun atau noun phrase. Di pola yang kedua, apositifnya itu ditandai dengan di antara dua koma. Jadi yang kedua, keberadaan apositif itu adalah di antara dua koma. Berarti yang mana yang di antara dua koma? The best student in the class. Nah, itu adalah pola yang kedua, yang mana di antara dua koma itu adalah apositif berupa noun atau noun phrase. Namanya adalah apositif. Yang mana apositif itu tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Yang menjadi subjeknya adalah yang berada di depannya. Subjek, lalu di belakangnya koma itu adalah verb. Kalau kita lihat Sally, the best student in the class, got an A. Mana subjeknya? Sally. Mana verbnya? Got. Lalu apa itu yang di antara dua koma? Yang di antara dua koma itu namanya adalah apositif. Isi dari apositif itu bisa noun atau noun phrase, dan si apositif ini tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Jadi ada dua polanya. Pola yang pertama, kita ringkaskan di sini bahwa pola yang pertama itu adalah apositifnya berupa noun atau noun phrase, namanya adalah apositif, diikuti dengan koma, baru di sini setelahnya ada subjek dan ada verbnya. Dan pola yang kedua itu di antara dua koma adalah apositifnya berupa noun atau noun phrase, right? Apositif yang dia pisahkan subjeknya, dia pisahkan subjek dengan verbnya. Nah, yang mana yang paling banyak muncul nanti dalam TOEFL-nya kita nggak pernah tahu, tapi kita mengetahui pola gangguan yang membuat kita bingung mencari mana sih subjeknya dalam kalimat ini. Ada dua gangguan yang telah kita pelajari ya. Yang pertama yaitu object of preposition dengan rumus preposition ditambah dengan noun tidak bisa menjadi subjek. Lalu yang kedua yaitu apositif, ada dua pola. Pola pertama di depan koma kalau dalam bentuk noun atau noun phrase. Apositif itu bentuknya noun atau noun phrase. Tidak bisa menjadi subjek. Kalau mau mencari subjek dan verbnya, coba lihat di belakang komanya. Lalu pola yang kedua, di antara dua koma. Kalau dalam bentuk noun atau noun phrase dia, kalau bentuk noun atau noun phrase dia, namanya adalah apositif, tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Dia jauhkan letak si subjek dan letak si verb. Sehingga kita bingung, sih mana sih yang subjeknya dalam kalimat ini? Nah, itulah gangguan-gangguan yang membuat kita ragu mencari subjek dalam sebuah kalimat. Coba diingat kembali ya, object of preposition dengan bentuknya seperti yang tadi kita jelaskan. Dan yang kedua, apositif dengan dua pola. Ingat-ingat polanya. Nah, bagaimana bentuknya dalam kalimat? Saya punya 5 kalimat di belakang ini. Number 1, 2, 3, 4, and 5. Kita mulai dari mencoba mengidentifikasi pola mana sih yang dipakaikan oleh kelima kalimat ini. Coba perhatikan baik-baik. Nomor 1. Tom, really good mechanic, is fixing the car. Baca baik-baik.
ini masuk kategori pola yang keberapa? Really good. Ini masuk pola yang kedua. Kenapa? Karena dia, saya bimbing ya, di antara, saya pakai warna merah deh. 2 koma, perhatikan komanya, di antara 2 koma. Berarti yang di antara 2 koma itu, jika bentuknya noun atau noun phrase, coba perhatikan, a really good mechanic, itu adalah noun, namanya adalah appositive. Appositive tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Jadi, kita abaikan saja. Tapi kita cari dahulu yang mana yang mesti kita abaikan itu. Nah, lalu tetap yang kedua kita mesti subjek harus ada, verb harus ada. Jika itu pola yang kedua, berarti yang di depannya adalah subjeknya, Tom, lalu verbnya adalah is fixing. Ya, ada subjek, ada verb lengkap. Dengan gangguan, appositif pola yang kedua. Right, kita masuk yang kedua. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Melihat gangguannya di sini, apositif tentunya, karena kita membahas apositif. Apositif pola yang keberapakah itu? Pola yang pertama atau pola yang kedua? Wow, really good. Bagi yang menjawab pola yang pertama, you are wonderful. Dari mana tahunya? Oh, I got a comma. Nggak 2 koma, 1 koma. Yang mana yang apositifnya? Yang apositifnya adalah yang di depan koma jika dalam bentuk noun atau noun phrase. A really good mechanic. Yes, itu adalah noun. Noun phrase. Kalau ini dia masuk kategori noun. Ini yang namanya appositif. Bisakah appositif menjadi subjek dalam sebuah kalimat? Exactly no. Belum ketemu kita subjeknya. Look at the rest of the sentence. We have Tom is fixing the car. Do you have? Kita cari yang kedua. Kita mesti selalu, subjek harus ada, verb harus ada. Mana subjeknya? Subjeknya adalah si Tom dan verbnya adalah fixing. Sudah ketemu subjek, sudah ketemu verb, complete and correct. Okay, number 3. The president, membaca baik-baik merupakan trik dasar. The first president of Indonesia, Sukarno, was great in giving speech. Baca 2 kali, baca 3 kali, and you decide. Apakah ini masuk kategori apositif pola yang pertama atau pola yang kedua? Come on. Oh, really good. Ini masuk ke dalam pola yang kedua. How do you know this is the pola yang kedua? Okay, really good. I got a comma. Di antara 2 koma. Di antara 2 koma itu jika dia noun atau noun phrase, maka namanya adalah appositif. Mana dia appositif kita? Sukarno. Oh, noun itu. Kita abaikan? Ya, karena dia nggak akan bisa menjadi subjek dalam kalimat kita. Di pola yang kedua, yang mana subjeknya? The first president. Wonderful. The first president ini adalah subjeknya. Oh, Miss, di sana kan ada object of preposition tuh. Boleh nggak saya abaikan juga? Boleh. Kenapa salah? Sehingga ruang bacanya lebih sedikit, lebih gampang mencari subjek yang mana, verb yang mana. Lalu mana subjeknya? The first president. Dalam bentuk noun-nya saja ada the first president. Kalau mau complete the first president of Indonesia, itu adalah noun phrase namanya. Ya, jangan dilupakan pelajaran yang awal itu. Subjek ketemu. Adakah verb di kalimat itu? Really good. Itu adalah verbnya. Subjek ada, verb ada, berhasil mengantisipasi yang namanya apositif. Kita ketemu pola yang kedua di kalimat nomor 3 ini. We go on to number 4. Her mistress, Mrs. Wesley, was impressed by the child's aptitude. Look at this carefully, read the sentence carefully, please decide. Apositif pola 1 atau pola yang kedua?
I got a comma. Ketika saya di antara dua koma, inilah yang namanya jika dia noun atau noun phrase ya. Karena ada nanti pelajaran kita di antara dua koma yang lainnya, tapi bukan apositif. Sekarang di antara dua koma kita adalah apositif dalam bentuk noun atau noun phrase. Kita abaikan? Ya, karena dia tidak bisa menjadi subjek. So, we need to find the subject. Mana yang real subjeknya? Real subjeknya adalah her mistress, dan verbnya adalah was impressed. Kenapa tidak was saja? Karena ini kalimat pasif. Kalau kalimat pasif, verbnya harus ada to be dan bentuk ketiga. Was impressed yang paling tepat. Tapi, untuk mengidentifikasi, oh ketemu nih saya verbnya diawali dengan was, itu juga sudah tepat sebenarnya. Sudah bisa. One left sentence. Edison, the inventor of the light bulb, is often called US greatest inventor. Positif pola yang pertama atau pola yang kedua? Oh, you got a two comma between two commas. Really good. The inventor of the light bulb. Ini dalam bentuk noun atau noun phrase. Kalau kita dalam bentuk noun, kita abaikan si object of preposition yang di sini ya. Of the light bulb, kita abaikan aja. Jadi si inventornya ini dari bentuk noun dia. Kalau mau pakai semuanya, nah inilah yang dalam bentuk noun phrase-nya. Right? Kalau saya sih cenderungnya saya abaikan semua object of preposition. Jadi ruang baca saya dikit gitu. Gampang mencari subjeknya, gampang mencari verbnya. Mana subjeknya? Look at the subject. Di Edison, yes. Dan mana verbnya? Is often called. Dengan ciri-ciri, kalau mau, is ini adalah verb juga bisa. Don't worry, you are great. Ya, nah ini dia. Right? Dengan memahami pola 1, pola 2, nah insya Allah kita bisa melanjutkan kepada latihan kita pada exercise 9, yaitu tentang appositive. Ada 10 soal, polanya sama dengan yang tadi. Dengan kita latihkan dengan 5 soal sebelumnya, berhati-hati dengan appositive. Apakah dia pola 1 atau pola yang kedua? Setelah ketemu apositifnya lalu diabaikan, kemudian carilah subjek dan verbnya. Jika sudah ada subjek, jika sudah ada verb, maka kalimatnya correct. Jika salah satu elemen tidak ada, mungkin subjek tidak ada, incorrect. Mungkin verb yang tidak ada, incorrect. Oke, saya kasih 2 contoh di latihan yang 9 ini, nomor 1 dan nomor 2. Baca baik-baik. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in the management policy. Right. Karena sekarang kita membahas tentang appositive, so you just focus on the appositive. Tapi kalau mau mengabaikan object of preposition, sehingga ruang baca lebih sedikit, boleh? Boleh. Maunya yang mana? Terserah. Kalau mau diabaikan object of preposition, berarti kita mengabaikan of the previous owner in management policy. Right. Sehingga ruang baca kita hanya the son, the owner of the new owner is undertaking some fairly broad changes. Dah, temu tuh. Lalu kita kan bahas apositif juga di sini ya. Apositif pola keberapakah ini? 1, very good. Karena di depan dia ya, bikin di sini pola yang pertama. Yang mana yang diabaikan? Berarti pola yang pertama, yang ini yang diabaikan karena ini adalah apositifnya. Right, sudah ketemu apositif dan diabaikan apositif. Lalu apa lagi yang dicari? You find the subject. Sudah ketemu subject? The owner, the new owner, itu adalah subjeknya. Lalu, sudah ketemukah verb? Verb adalah is undertaking. Itu adalah verbnya. Sudah bisa mengantisipasi apositif. Sudah bisa mencari subjek, ketemu subjek, bisa mencari verb,
ketemu verb, maka kalimatnya adalah kalimat yang correct. Very good. Begitu proses menganalisanya. Slowly but sure, you can do it, right? Number 2, last semester, a friend graduated cum laude from the university. Dengan pola menganalisa, right? Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Number 1, we need to find, mau nggak atau mau mengabaikan object of preposition dulu biar materi sebelumnya tidak lupa? Boleh. Mana yang kita abaikan coba? Oh, ada from. Ini masuk object of preposition nih, from the university. Udah, diabaikan. Nggak ada lagi object of preposition yang mesti kita abaikan. Coba dilihat. Pola apositif yang keberapa? Pola apositif yang kedua. Karena di antara 2 koma. Mana yang di antara 2 koma itu? Yang di antara 2 koma itu adalah ini ya. Ini komanya nih, sorry saya kasih warna biru. A friend. Yes, ini adalah positifnya. Maka si apositif ini kita abaikan. Alright, jadi lebih singkat lagi nih si kalimat kita. Jadinya yang kita baca hanya last semester graduated cum laude. Lanjut, kita cari tetap subjek yang mana. Adakah? Kalau pola yang kedua berarti ini kan subjek ya. Ya kan? Ini subjek. Apakah ini subjek? No, sudah ada subjek. Belum ada subjek. Bikin no subject. Coba cari verb. Sudah adakah verb? Yes, kalau pola yang kedua coba ingat. Kan subjeknya di antara 2 koma lalu verb. Mana verbnya? Wow, really good. Verbnya adalah graduated. So, sehingga tidak ada subject, ada verb, maka incorrect. So, please do the rest of the numbers, number 3 until number 10. I do believe that you can do it really well, slowly but sure. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, karena kita sudah mulai mengaplikasikan banyak sekali materi yang telah kita pelajari, ya kan? Mulai dari word class, kita bisa pakaikan di sini juga. Bisa juga dengan object of preposition yang tadi, sehingga jangan terburu-buru. So, good luck for number 3 to number 10. Ketika kita sudah bisa membedakan mana bentuk apositif, pola 1, pola 2, sudah bisa juga menentukan apakah kalimat itu tepat karena sudah ada subjek dan verb, atau tidak tepat karena subjek tidak ada barangkali, atau verb tidak ada, itu berarti kita sudah mulai menganalisa dengan senang. Ya, tentu dengan latihan, galian, pemikiran, hafalan yang baik terhadap apa saja yang mesti kita perhatikan di materi-materi yang telah kita pelajari. Tapi saya selalu bilang bahwa TOEFL itu tidak hanya, dan memang tidak ada, hanya menentukan correct atau incorrect saja, seperti latihan kita pada latihan 8 dan 9. Tentu kita dihadapkan kepada soal yang utuh bentuknya seperti yang terlihat pada papan yang di sini. Nih, inilah bentuknya. TOEFL itu tidak pernah latihan, soalnya adalah correct atau incorrect. Ini hanya latihan di kelas kita saja. Tapi aslinya kita disuruh menentukan mana yang tepat untuk mengisi kekosongan di soal yang ada blanknya itu. Apakah Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Nah, ini adalah contoh soal yang menguji pemahaman kita tentang apositif. Right, kasus di apositif ini mungkin yang hilang itu adalah bahagian subjek atau verbnya. Atau barangkali yang hilang itu adalah apositifnya. Kita ingat kembali bahwa apositif itu bentuknya adalah noun atau noun phrase. Object of preposition apa bentuknya? Preposition ditambah dengan noun. Nah, itu ada di dalam pemikiran kita. Sehingga pada saat kita lakukan tes,
kita recall, kita bisa menganalisa dan mendapatkan jawabannya. Dua soal ini adalah bentuk untuk kasus apositif. Okay, right, kita lihat dari soal yang pertama. Kita baca terlebih dahulu dengan seksama. Blah blah blah. George is attending the lecture. Right? Blah blah blah. George is attending the lecture. Jika kita paham dan sudah bisa mengingat, oh ini adalah pola apositif nih. Apositif ada dua pola. Pola 1 kah atau pola 2? Kira-kira ini ya. Alright, di antara 2 koma, berarti ini pola yang kedua. Yang di antara 2 koma itulah yang namanya apositif. Dan apositif itu kita abaikan karena tidak bisa menjadi subjek di dalam sebuah kalimat. Setelah menganalisa itu, kita pastikan ya, dalam kalimat itu ada subjek dan ada verb. Dari sisanya, apa yang ada? Is attending the lecture. Alright, saya ketemu is attending. Oh, akhirnya saya menemukan verb. Di pola yang kedua berarti yang kosong di sini adalah subjeknya. Sehingga di soal nomor 1 kita hanya butuh subjek. Right? Apakah Alpha itu subjek right now? No. Apakah happily itu subjek? Noun atau noun phrase? Oh, kalau mau kita analisa lebih detail, right now ini adalah adverb ya. Happily. Li, happy tambah li, apa ya itu ya saya lupa. Nah jangan lupa, ingat terus karena ini proses mengeliminasi. Kita pakaikan ilmu kita yang sebelumnya, adjektif tambah li, adverb. Bukan, because of the time. No, ini object of preposition juga nih. No, because aja, apakah because itu subjek? No, because itu adalah konektor, kata sambung. My friend, yes, ini yang merupakan noun yang bisa melengkapi subjek di sini. Ketemu dia without translation. Number 2. Ini kasus yang pola kedua yang hilang itu adalah subjeknya. Nah, mungkin nanti yang hilang itu adalah verbnya. Berhati-hati ya. Saya nggak bisa memberikan detail, tapi nanti di soal-soal yang diberikan, barangkali yang hilang itu adalah subjek, atau yang hilang itu adalah verb. Ruang lingkupnya itu saja. Jika sudah ada subjek, jika sudah ada verb, berarti kita nggak butuh itu lagi. Right? Nah, kita perhatikan nih, soal yang kedua. Bla bla bla, Sarah rarely miss her basketball shot. Oh, melihat dari highlight merah saya, ini udah bisa ditebak ya, pakai pola yang pertama. Pola yang pertama itu adalah apositif. Ini kayak yang saya gariskan ini, apositif, koma, bla 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 bla. Right. Ternyata yang hilang apa? Apositifnya yang hilang. Bisa begitu? Bisa. Dia akan menguji pemahaman kita. Apositifnya yang hilang. Subjek sudah ada. Mana? Coba subjek. Mana yang menjadi subjek? Sarah, right, ini adalah subjeknya. Verbnya yang mana? Misses, right, itu adalah verbnya. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Butuh lagi kita subjek sama verb di kalimat simple sentence ini. No, berarti opsi yang membawa subjek kita hilangkan. Mana nih? Opsi yang membawa verb juga kita hilangkan. Yang mana yang kita hilangkan nih? Yang membawa verb hilang. A. Yang B, ada nggak verb? Ada, kita butuh verb. No, verb kan sudah ada. Yang C, oh ada verb lagi. No, is her basketball play. Ini juga verb. Nah, sehingga dengan gampang kita ketemu yang tepat itu jawabannya adalah alpha. Nah, kenapa juga alpha yang tepat? Yang hilang kan apa? Apositif ya. Apositif itu dia dalam bentuk noun atau noun phrase. Apositif tidak membawa verb kan? Nah, kalau kita lihat yang A, an excellent basketball player. Ada an di sini, penanda noun. Basketball player, ini juga penanda noun. Sehingga memang yang tepat itu adalah alpha.
Eva. Tapi ini dengan gampang bisa diselesaikan jika memahami konsepnya. Jadi perhatikan konsep itu baik-baik. Bahwa apositif itu dalam bentuk noun atau noun phrase tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Perhatikan polanya. Ada dua pola, yaitu pola di depan koma. Jika bentuknya noun atau noun phrase, itu namanya adalah positif. Yang kedua, di antara dua koma, jika bentuknya noun atau noun phrase, itu adalah positif. Diabaikan saja, barulah mencari mana subjek, mana verbnya. Jika ada dua-duanya, maka complete. Jika hilang salah satu, carilah yang dibutuhkan, eliminasi yang tidak kita butuhkan. So everyone, itulah penjelasan tentang topik kita pada hari ini. Diingat, skill kedua kita yaitu tentang object of preposition. Dengan bentuk ada preposition ditambah dengan noun, tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat, tapi bisa menjadi objek dalam sebuah kalimat. Demi melancarkan kita mencari yang mana subjek, yang mana verb dalam kalimat itu, kita abaikan saja yang namanya object of preposition. Dan yang kedua, skill kita tentang apositif. Apositif itu dalam bentuk noun atau noun phrase. Ada dua pola ya. Pola yang pertama di depan koma, yaitu bentuk apositifnya noun atau noun phrase, kita abaikan saja. Lalu carilah subjek dan verb pada kalimat simple sentence yang sedang kita hadapi. Atau yang kedua, di antara dua koma, jika dalam bentuk noun atau noun phrase namanya adalah apositif, kita abaikan saja, lalu carilah mana subjeknya dan mana verbnya. Jika sudah memiliki dua-duanya, maka itulah baru kalimat yang tepat. So, berhati-hati karena object of preposition, apositif akan membuat kita ragu mencari subjek dalam sebuah kalimat sederhana. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang mana gangguan-gangguan yang membuat kita ragu mencari verb dalam sebuah kalimat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye!